Baik, Bapak sekalian, Mas Derajat sudah hadir. Ini peserta terakhir, alhamdulillah. Dari 48 calon anggota KPU dan Bawaslu akan memungkasi seleksi wawancara ini. Mas Derajat tidak keberatan ya, karena waktunya agak maju ya. Mic-nya dinyalakan. Siap Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan 10 menit pertama untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris, dan seluruh anggota Timsel KPU Bawaslu. Izin pada hari ini kami memaparkan menuju KPU yang semakin antisipatif dan responsif dalam mensukseskan pemilu 2024. Ada beberapa tantangan, setidaknya kami mengangkat 3 tantangan untuk pemilu 2024. Tantangan pertama adalah soal partisipasi, khususnya partisipasi masyarakat di dunia digital. Kami menyebut partisipasi masyarakat digital. Menurut Internet Watch Stats, per Maret 2021, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa dari 275 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Persentasenya 77,2%. Kemudian pengguna internet Indonesia rata-rata 7 jam 59 menit berdasarkan data dari APJII tahun 2020, yaitu 3 jam 26 menit digunakan untuk mengakses sosial media. Kemudian jumlah follower sosial medianya khusus untuk milik KPU Republik Indonesia per Desember 2021, untuk follower Facebook-nya kurang lebih 144.000, kemudian untuk Instagram-nya itu kurang lebih 251.000, kemudian untuk Twitter kurang lebih followernya 217.000. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Inovasi dan solusinya adalah kami mengangkat sosialisasi pemilu berbasis digital. Tentu KPU membentuk tim yang bekerja untuk membuat konten-konten kreatif mengenai informasi kepemiluan di bawah kendali divisi Sosdiklik, Mas. Sosdiklik ini maksudnya sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, ya, dan Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat gitu ya di Kesekjenan KPU RI. Kemudian outputnya, produknya dari tim kreatif, dari konten-konten kreator ini yang spesialisasinya nanti bisa sosial media spesialis begitu ya, kita menggandeng itu adalah iklan layanan masyarakat, kemudian bisa video animasi, game pemiluan yang berbasis Android atau iOS yang menarik bagi masyarakat dan pemilih, kemudian juga desain yang kekinian atau update, kemudian kombinasikan isu-isu terbaru dengan informasi kepemiluan, kemudian bisa juga dengan komik kepemiluan begitu yang, terus kemudian juga meme dan video tutorial mengenai pelaksanaan tahapan, sehingga ini nanti akan membantu memudahkan jajaran penyelenggara di level provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai dengan di level KPPS melalui tayangan-tayangan video itu. Berikutnya, media penyebarannya adalah melalui media sosial milik KPU, dan pada akhirnya nanti akan disebarluaskan melalui jaringan internal KPU, mulai KPU provinsi, KPU kabupaten kota, kemudian ke PPK, PPS, sampai nanti di menjelang hari H ketika KPPS terbentuk pun juga bisa kita sebarkan semuanya dengan didata seluruh penyelenggaranya. Kemudian di samping itu, untuk supaya lebih masif penyebaran konten-konten sosialisasi KPU yang berbasis digital ini, media digital ini, itu bisa bekerjasama dengan influencer. Nanti kita libatkan semua, melibatkan para influencer, baik di tingkatan KPU, kemudian KPU provinsi, sampai dengan KPU
kabupaten. Influencer bisa perseorangan maupun lembaga. Nah, berikutnya tantangan yang kedua adalah maraknya konten hoax. Gitu ya. Fakta menunjukkan bahwa derasnya arus informasi di saat pemilu tidak bisa dibendung. Sebagai catatan, pada pemilu 2019 terdapat beberapa hoax di media sosial yang ditujukan untuk melemahkan kredibilitas KPU. Sebagai contoh, satu tuduhan bahwa server KPU disetting untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres. Ini menurut catatan saya cukup hoax ini cukup menyebar begitu luas. Kemudian 7 kontainer surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok. Kemudian surat suara yang tercetak sebelum tahapan pencetakan. Kemudian pendataan orang gila yang dilakukan oleh KPU untuk menjadi pemilih. Ini beberapa catatan saya secara umum yang begitu masif hoax ini yang pada akhirnya bisa merusak kepercayaan publik kepada lembaga KPU. Dan ini tentu harus diantisipasi ke depannya. Maka yang bisa dilakukan adalah optimalisasi peran kehumasan, di samping juga melalui divisi Sosjiklikpamas tadi. Optimalisasi bisa dilakukan dengan cara satu, Biro Humas memetakan kebutuhan informasi dengan cara setiap informasi dan laporan yang masuk terkait dengan hoax, segera diidentifikasi, diklarifikasi, dan direspon dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan klasifikasi informasi terkait pihak yang harus menyampaikan jawaban. Ya, apakah ketua atau anggota KPU langsung atau melalui Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Humas, ataukah cukup dibuatkan jawaban berupa siaran pers. Tentu ini ada klasifikasi-klasifikasi. Dengan mekanisme ini diharapkan Humas dapat lebih semakin cepat lagi dan tepat dalam memberikan jawaban kepada publik. Berikutnya tantangan yang ketiga adalah soal kompleksitas tahapan penyelenggara pemilu dan pilkada 2024. Jadwal tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang beririsan menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka diperlukan instrumen teknologi informasi sebagai sarana pengendalian dan kontrol di tingkat KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tentu dibutuhkan inovasi terkait dengan sistem informasi tahapan, saya menyebutnya SITAP. SITAP ini adalah sebenarnya aplikasi berbasis web, di mana fungsinya digunakan untuk membantu mengkontrol dan mengendalikan tahapan secara internal di 34 KPU provinsi dan 514 KPU kabupaten kota. Jadi kontrol internal kami di KPU RI kepada seluruh jajaran di seluruh satker KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Mulai dari awal tahapan, proses berlangsungnya tahapan sampai dengan tahapan berakhir. SITAP merupakan upaya responsif dari KPU untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada setiap tahapan, agar output dari setiap pelaksanaan tahapan bisa lebih efektif dan efisien. Nah, ini alur proses gitu ya, alur proses soal sistem informasi tahapan ini ada tahapan, kemudian ada sub tahapan juga di dalamnya. Kemudian setiap tahapan sudah berjalan, diklik start-nya, mulai hari dan tanggal mulai tahapannya, kemudian prosesnya, kegiatan-kegiatannya bisa diunggah, kemudian sampai dengan berakhirnya. Ini sebagai upaya kontrol dan pengendali saja di lingkungan KPU RI untuk mengendalikan seluruh tahapan yang ada, sehingga kami mempunyai catatan-catatan, mempunyai deteksi dini untuk memitigasi, gitu langsung kalau ada masalah tahapan belum berjalan, kami bisa langsung mengkonfirmasi KPU provinsinya agar mengecek seluruh di kabupaten kotanya. Ini bagian dari, sehingga KPU RI tidak harus langsung turun tangan ke kabupaten kota misalnya begitu. Jadi melalui alat instrumen ini saja sebagai pengendali dan alat kontrol di internal KPU RI. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas nih, 10 menit. Kurang malah. Baik, Bapak sekalian, silakan yang mau mendalami. Pak Rozin, silakan. Terima kasih Pak Ketua diberikan kesempatan yang pertama. Selamat malam Mas
Yulianto, Mas Selamat Yuli, malam Gus Rosin. Mas Anto atau Mas Derajat ini panggilannya. Biasa dipanggil derajat. Mas Derajat ya. Mas, menurut catatan yang kita terima, Mas Derajat itu di KPU Sukoharjo sebagai anggota 2013-18 ya. Mulai 2008 sampai mulai 2013 Gus ya. Dua periode ya. 2 periode anggota terus. Gus. Anggota terus. Iya. Terus tiba-tiba di Jawa Tengah menjadi ketua. Betul Gus. Wah, mantap itu di kabupaten sebagai anggota, kemudian di Jateng menjadi ketua. Iya. Tahun 2018 ya, yang akan berakhir tahun 2023. Betul. Oke. Pertanyaan saya adalah, ini kan baru 2 tahun ya, berarti baru 3 tahun ya. 3 tahun menjadi ketua di provinsi, dan itu adalah periode yang pertama di provinsi. Betul. Kemudian menghendaki untuk ke pusat begitu. Kira-kira apa yang memotivasi Mas Derajat untuk naik ke pusat pada tahun ketiga di provinsi? Terima kasih Gus. Jadi berbekal pengalaman kami 10 tahun di KPU Kabupaten Kota, khususnya di KPU Kabupaten Sukoharjo, dan saya dipercaya pada divisi yang sama 10 tahun itu, divisi Sosdiklik Farmas gitu ya. Itu kemudian karena undang-undang membatasi selama 2 periode saja, kemudian kami mencoba mendaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah saya bisa masuk di KPU Provinsi Jawa Tengah, meskipun kami tidak mencalonkan jadi ketua Gus, gitu ya. Karena saya merasa kawan-kawan yang lain itu lebih berpengalaman, gitu ya. Karena sudah ada yang sejak 2024, sejak awal KPU terbentuk itu sudah ada teman-teman anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan saya pun tidak mencalonkan sebagai ketua, tapi di dalam pleno akhirnya sepakat memilih saya jadi ketua. Padahal sebenarnya saya lebih mempercayakan kepada kawan-kawan yang menurut saya kemampuannya lebih dari saya, Gus, gitu ya. Tapi karena dipilih secara aklamasi dan kemudian akhirnya saya mencoba untuk memegang amanat itu dan melaksanakan amanat itu bersama-sama dengan teman-teman. Karena waktu itu syaratnya yang penting teman-teman harus dukung saya semua, begitu, sehingga pekerjaan ini bisa ditanggung bersama-sama secara kolektif kolegial. Dan alhamdulillah selama 3 tahun kami di KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemilu 2019 yang sedemikian rupa, Gus. Karena, Pak Ngapunten, Mas Derajat, pertanyaan kami fokusnya ada pada motivasi kenapa langsung ke pusat begitu. Oh iya, terima kasih Gus. Jadi berbekal pengalaman selama 13 tahun ini Gus, mungkin ini kesempatan bagi saya, momentum bagi saya untuk mencoba mendaftar di KPU Republik Indonesia. Karena sebenarnya kalau 5 tahun yang akan datang lagi mungkin saya soal umur juga Gus, karena mungkin fisik saya menganggap masih relatif sehat, masih cukup untuk mengemban amanat untuk di KPU RI, dibanding nanti 5 tahun yang akan datang saya belum tahu situasinya. Jadi mungkin karena masih muda begitu ya? Merasa masih muda. Okay. Ya betul. Nah, kalau begitu apa oleh-oleh dari Jawa Tengah yang ingin dibawa dan diaplikasikan di KPU pusat? Mungkin prestasi, best practices atau kiat tertentu atau yang yang bisa dibawa ke KPU pusat, Mas Derajat. Ya, terima kasih Gus. Jadi kekuatan kami bertuju di KPU Provinsi Jawa Tengah adalah kekuatan kolektif kolegial. Jadi kami selalu berembuk, selalu rapat bersama dengan kawan-kawan KPU Provinsi Jawa Tengah sejak awal, dan kami mempercayakan penuh kepada kawan-kawan yang mengampu setiap divisi. Kami hanya berperan sebagai konsolidator, mengkoordinasi setiap tahapan-tahapan yang ada, kemudian menyinergikan juga dengan jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, gitu. Sehingga setiap program-program
kegiatan yang sudah diputuskan dalam pleno itu pun juga kami harus melibatkan seluruh jajaran sekretariat dan kami selalu rapat bareng, Gus. Sehingga alhamdulillah seluruh proses kegiatan bisa berjalan dengan baik, termasuk penyelenggaraan pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di 21 KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Terus kemudian beberapa hal kami mencoba untuk mengembangkan, Gus, mengembangkan beberapa termasuknya adalah media sosialnya milik KPU Provinsi Jawa Tengah. Kami berusaha membuat konten-konten yang sebisa kami, karena kami hanya memaksimalkan sumber daya manusia di internal KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kami diapresiasi oleh untuk penghargaan pengelolaan media sosial terbaik seluruh Indonesia. Mungkin bagian itu. Oke, jadi 2 hal ya, kolektif dan kolegial, komunikasi internal, dan pengelolaan medsos. Betul. Yang akan dibawa ke KPU Pusat. Betul. Oke, pertanyaannya kan terus kemudian apakah 2 hal itu, kolektif kolegial dan pengelolaan medsos itu belum optimal di KPU Pusat sehingga perlu suntikan semangat dari Mas Derajat dari Jawa Tengah. Ya, terima kasih Gus. Jadi sudah baik pengelolaan di media sosial di KPU Republik Indonesia. Kami hanya semakin lebih cepat dalam merespon ya kebutuhan publik. Maka tadi saya berpandangan menawarkan ide yaitu membentuk tim konten kreator disesuaikan dengan konteks perkembangan media sosial sekarang ini. Jadi harus mengadaptasi betul sehingga konten-konten itu lebih bervariatif, lebih menarik, yang endingnya adalah media sosial KPU betul-betul menjadi rujukan informasi kepemiluan. Dan itu bisa kami sebarkan, seandainya saja kami sebarkan di seluruh jajaran itu sudah cukup lumayan besar, Gus. Sehingga apalagi kalau besok itu sudah pemilu untuk bagaimana meluruskan berita-berita hoax, begitu-begitu KPU punya kekuatan tersendiri untuk meluruskan, untuk lebih membangun kredibilitas gitu, guys. Bagi Mas Derajat sendiri, pemilu 2024 itu tantangan terbesarnya apa ya? Ya, ini tentu pemilu secara nasional ya, Mas ya. Secara nasional, tidak perspektifnya bukan Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Gus. Betul bahwa sudah dibayangkan kompleksitas pemilu 2024 karena di dalamnya di tahun yang sama ada pilkada gitu ya, karena apalagi undang-undang saat ini juga existing ya, undang-undangnya tidak ada perubahan. Tentu KPU sudah bisa memetakan mulai sekarang ya langkah-langkah apa supaya kompleksitas pemilu 2024 itu betul dalam sebuah rentang kendali dan tata kelola dan manajemen KPU. Di antaranya kan sudah diupayakan oleh KPU RI saat ini ya, mencoba untuk terus menyederhanakan surat suara melalui simulasi-simulasi agar mengurai kerumitan-kerumitan penyelenggaraan di 2024. Termasuk di dalamnya juga upaya-upaya untuk membuat sistem-sistem teknologi informasi dalam rangka untuk mengurangi beban penyelenggaraan pemilu di 2024. Jadi sekali lagi KPU sejak awal sudah bisa memetakan, Gus, untuk kompleksitas permasalahan yang akan datang, termasuk kalau pandangan saya misalnya mulai sekarang tahapan itu bisa lebih disederhanakan juga, tidak terlalu panjang misalnya begitu. Tahapan apa yang kira-kira bisa dipotong tapi tidak mengurangi transparansi dan akuntabilitas KPU? Ya, misalnya begini, sekarang saja karena undang-undang juga mengamanatkan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, artinya proses pemutakhiran daftar pemilih itu sudah dimulai sekarang. Itu walaupun tidak masuk tahapan khusus itu Gus ya, tapi sudah dimulai sekarang. Berikutnya juga sebenarnya bisa dilakukan seperti pendaftaran dan verifikasi partai politik misalnya begitu yang melalui sipol berkelanjutan terlebih dahulu, sistem informasinya terlebih dahulu. Sipol itu kan berisi tentang data kepengurusan partai politik, kemudian alamat kantor partai politik, kemudian keanggotaan. Nah, mulai sekarang sudah mulai bisa dilakukan, Gus. Jadi sipol yang berkelanjutan seperti daftar pemilih berkelanjutan seharusnya sudah bisa dilakukan dalam sebuah
tentang program dan kegiatan saja narasinya begitu ya, bukan dalam sebuah tahapan khusus. Itu sudah bisa dilakukan. Kemudian soal penataan daerah pemilihan di kabupaten kota, itu sebenarnya bisa berbasis data kependudukan, Gus, karena data basis kependudukannya kan DAK4 itu ya, data agregat kependudukan per kecamatan itu bisa disinergikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk update dari terakhir mulai dilakukan walaupun tidak harus dimuat dalam tahapan khusus. Sebenarnya menurut saya memang tahapan pemilu itu dibagi ada 3 periode ya, guys ya. Termasuk ini siklus pemilu lah kalau menurut pandangan-pandangan itu. Siklus pemilu itu diantaranya periode pra pemilu, kemudian periode pemilu itu sendiri, dan periode pasca pemilu. Nah itu kan sebenarnya siklus yang berlangsung rutin begitu, sehingga bisa upaya-upaya menyederhanakan nanti itu ke depan ini adalah sebuah siklus rutin saja, gitu, rutin saja. Dan ini akan menghemat waktu juga begitu, dan menghemat mungkin efisiensi di bidang anggaran, Gus, karena sudah masuk kegiatan rutin. Terima kasih Mas Derajat. Satu lagi yang berkaitan dengan gagasan yang tadi disampaikan soal SITAP, sistem informasi tahapan. Yeah. Betul nggih? Yeah. Ini berarti Mas Derajat mengusulkan sebuah sistem informasi yang baru ya. Artinya tidak memodifikasi yang sudah ada begitu. Betul, Gus. Yang sudah ada ini kelemahannya di mana, Mas? Kalau untuk pengendalian tahapan melalui sistem informasi ini belum ada, Gus. Ya, kami hanya menawarkan saja ini. Kami coba tawarkan saja. Barangkali ini sebagai kendali internal, kontrol internal, karena begitu besarnya wilayah Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, yang 9, dan karena pemilu kan harus diselenggarakan secara serentak semuanya. Seberapa besar sistem ini bisa mengurangi kos pemilu, baik itu kos dalam arti mengurangi biaya pemilu ya, baik itu dalam konteks efisiensi maupun meningkatkan efektivitas proses pemilu. Iya, ya, terima kasih Gus. Jadi karena sistem informasi ini berbasis web saja begitu ya, saya rasa ini kayak sistem informasi yang lainnya seperti Sidale, jadi tidak terlalu akan memakan anggaran yang besar, dan ini hanya untuk keperluan internal KPU saja. Terima kasih Mas Derajat, terima kasih Pak Ketua. Prof. Edi silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Yulianto Sudrajat. Saya hanya ada 2 pertanyaan, dicatat saja Pak. Nanti dijawab sekalian ya. Yang pertama, kita tahu bahwa pemilu 2019 itu ada satu catatan di mana banyak sekali petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Padahal nanti pemilu 2024 ini kan mungkin lebih rumit. Mengapa? Karena pada tahun yang sama ada Pilpres dan Pilkada serentak. Ini bagaimana untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak boleh lagi terjadi. Kemudian yang kedua, ini pernah saya tanyakan juga dalam beberapa wawancara terhadap beberapa calon kemarin-kemarin ini, bahwa hampir setiap periode KPU itu ada yang terjerat korupsi. Bahkan yang terakhir ini kan operasi tangkap tangan. Bagaimana untuk mengawasi tidak hanya KPU di daerah, atau baik provinsi maupun kabupaten, tapi juga teman sejawat, untuk peristiwa ini tidak lagi terjadi. 2 pertanyaan itu saja, Pak Yulianto Sudrajat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Edi. Jadi memang tantangan terbesar berdasarkan evaluasi 2019 sudah disampaikan Prof. Edi, di antaranya beban kerja khususnya di level badan ad hoc sedemikian rupa ya. Padahal sekarang kondisinya juga
tidak ada perubahan undang-undang gitu ya, otomatis tantangan KPU bagaimana meminimalkan beban kerja khususnya di level badan ad hoc. Di antaranya kami menawarkan di samping juga KPU RI saat ini juga sudah terus mengantisipasi beban penyelenggara supaya lebih ringan, di antaranya melalui penyederhanaan surat suara, kemudian sistem Sirekap. Namun kan di Sirekap sendiri di Pilkada serentak 2020 saja juga masih sebagai instrumen alat bantu, belum menjadi untuk basis penetapan. Nah, kami menawarkan sebenarnya beban penyelenggara pemilu di tingkatan KPPS adalah berupa penyalinan berita acara ya. Salinan berita acara itu begitu banyak yang harus diberikan kepada sejumlah saksi partai politik itu yang hadir, kemudian saksi dari paslon presiden, wakil presiden, sejumlah saksi kepada calon anggota DPD, diberikan saksi, kemudian diberikan kepada pengawas TPS dan yang diumumkan. Nah, kami menawarkan solusi berupa menggunakan alat print scan copy, scan print copy itu. Jadi nanti di setiap daerah itu menggunakan alat scan print copy. Jadi hanya cukup di-scan kemudian di-print saja. Tidak susah disalin ulang. Jadi cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi internet. Dipastikan yang penting ada listrik dan saya rasa di seluruh TPS sudah ada listrik untuk itu. Dan seandainya di beberapa daerah misalnya di Indonesia bagian timur seperti Papua misalnya begitu, Maluku yang belum ada di TPS itu belum ada print scan copy tersebut, bisa dibantu oleh PPS. PPS membawakan print scan copy itu untuk di TPS. Jadi berita acara asli itu tetap utuh di TPS itu, kemudian di print scan sesuai dengan kebutuhan salinan berita acara itu. Gitu. Saya rasa itu cukup biayanya juga cukup murah. Dan itu bisa include di dalam biaya operasional pembuatan TPS. Jadi tidak perlu penambahan. Itu tidak perlu penambahan khusus untuk anggaran di sejumlah TPS karena 100.000 saja per TPS itu implikasinya besar sekali. Misalnya begitu ya. Ini mencoba bagaimana mewujudkan pemilu tetap dalam rentang kendali efektif, efisien, mudah dioperasionalkan gitu, tetapi bisa membantu gitu yang. Nah, nanti setelah berita acara ditandatangani oleh seluruh saksi dan seluruh petugas KPPS, kemudian di-scan, hasil kemudian scan-nya di-print, kemudian diparaf oleh ketua KPPS, kemudian salinannya diberikan kepada jumlah para pihak yang hadir di dalam TPS tersebut. Itu satu, Prof, yang untuk menjawab yang pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait dengan korupsi ya, korupsi ini. Di KPU itu sebenarnya sudah ada sumpah janji ya, Prof, yang pertama. Kemudian menandatangani fakta integritas. Tidak kurang-kurang dari sisi hukum positif maupun dari sisi agama karena sumpah janji tersebut. Itu diharapkan betul-betul bisa memagari dari potensi-potensi semuanya itu, dan kode etik, kode perilaku semua sudah ada. Perangkat hukum semuanya sudah ada. Sekali lagi Prof, ini ikhtiar manusia, bagi kami segalanya sudah lengkap ini kalau untuk mengantisipasi supaya jajaran kami atau kolega atau apa ini, karena semuanya begitu lengkap. Paling di antara kita paling ya saling menjaga ya. Saling menjaga, kemudian kalau istilah di agama mungkin saling menasihati ya Gus Yasin ya. Pokoknya itu Prof yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Palguna silakan. Pak Derajat tolong dibalikkan ke ini. Oh ya. Ke yang lembar sebelum terima kasih. Sebentar. Nah, ya ini. Ya. Nah, sebentar dulu. Bapak pakai kacamata hitam kenapa, Pak? Plus dong. Oh, plus kalau malam memang Jadi kalau nggak pakai kacamata plus saya enggak bisa baca. Oh gitu. Pecah ya. Saya iseng saja karena ingat Rano Karno, bukalah kacamatamu gitu.
Saya nggak tahu ini kebetulan kacamata yang lama saya itu pecah. Kemarin ya ini beli dadaan, Ibu. Dan Iya. dapatnya ini ya sudah saya dapat ini. Udah enggak apa-apa. Iya. Hah? Oh, Jamal Mirdad ya? Oh, bukan Nokarno. Oh, bukan. Iya itu aneh. Enggak. Oh iyalah, syukurlah yang pecah cuma kacamata bukan KPU. Ini Pak, aplikasi berbasis web di mana fungsinya untuk membantu mengontrol dan mengendalikan tahapan secara internal di 34 kabupaten dan mulai seperti pertanyaan saya kepada calon komisioner yang lain. Ada nggak backup sistem yang Bapak pikirkan ketika menawarkan ini di tingkat nasional? Itu kan banyak wilayah kita yang 3T itu loh Pak. Terluar, apalagi itu. Terjauh, apa masih tertinggal gitu ya, terdepan gitu ya anunya itu. Nah, itu gimana itu? Sayangnya terdepan tapi tertinggal ininya itu kan anunya dari segi jangkauan teknologinya itu. Ada backup sistemnya yang Bapak tawarkan kira-kira untuk kalau ini kan pasti mereka nggak ini kan nggak bisa berjalan kalau ini. Idenya bagus sih. Gitu. Nah, gimana Pak? Derajat. Baik Pak Palguna. Jadi sebenarnya sistem ini sistem sederhana saja, Pak Palguna. Jadi seperti berbeda kayak seperti si Daleh itu kan harus rutin untuk update data untuk daftar pemilih berkelanjutan. Ini hanya setiap tahapan-tahapan untuk memastikan bahwa setiap di provinsi, di kabupaten kota, tahapan ketika berjalan itu bagaimana progresnya? Sudah dimulai atau belum? Progresnya sudah ada atau belum? Sampai nanti upload dokumen-dokumen misalnya kayak misalnya apa outputnya, produknya misalnya NPHD misalnya begitu, itu ya sudah diupload NPHD-nya begitu. Jadi terus kemudian kegiatan ini bisa diupload itu. Sekali lagi sebenarnya sistem informasi yang hanya untuk mengkontrol, mewajibkan bahwa setiap tahapan sudah dimulai harus dilakukan itu. Dan nanti kalau ada yang belum jalan, misalnya yang seharusnya NPHD itu sudah dilakukan, ternyata mereka belum melakukan, akan ketahuan di KPU RI. Maka KPU RI bisa melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian. Gitu. Prahara apa yang bisa diselesaikan jika sistem ini bekerja dengan baik, Pak? Saya pakai yang agak seram aja lah. Gitu. Supaya kaget Pak Derajat. Apa? Iya, saya rasa di Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasinya KPU RI itu sudah cukup baik, cukup tangguh sehingga nanti akan kami rumuskan bersama Pak Palguna. Yang penting saya punya ide. Nah, yang terselesaikan kalau ini bekerja apa Pak? Masalah yang terselesaikan kalau ini berjalan ide ini? Ya setidaknya seperti pengalaman di Pilkada 2020 kemarin di beberapa daerah gitu ya, yang seharusnya NPHD itu sudah ditandatanganin, ternyata belum ditandatanganin karena ternyata nota perjanjian hibah daerah itu dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Tenggat waktu di tahapan sudah ditetapkan oleh KPU RI, tetapi ternyata di beberapa daerah itu proses untuk penganggarannya masih alot. Penyebabnya adalah mungkin penyusunan di beberapa KPU dan pemerintah daerah memang rasionalisasi anggarannya masih belum selesai. Kaitannya dengan ini? Kaitannya dengan ini berarti dia belum tahapan belum selesai NPHD-nya belum tahapan. Kita langsung konfirmasi kenapa ini belum NPHD, apa masalahnya? Daerahnya nggak mau gimana harus? Makanya kita kan harus konfirmasi itu. Iya, konfirmasi. Paling tidak penyebabnya betul, deteksi dininya tahu. Begitu. Jadi melalui sistem ini setidaknya memitigasi problem-problem di setiap tahapan diketahui sejak awal. Ya, tinggal nanti telepon ke Pak Dirjen, ini kok ngeyel daerah nggak ngangarkan gimana ini gitu kan? Iya. Baik, Pak. Nah, ini juga saya tanyakan kepada calon sebelumnya. Bapak merasakan tantangan terbesar
untuk menjadi komisioner KPU secara umum, dan khususnya ketika menghadapi pemilu dan pemilihan 2024 itu apa, Pak Derajat? Dan bagaimana Bapak mengatasi itu? Terima kasih Pak Palguna. Betul, jadi di KPU itu betul-betul sebuah penyelenggaraan pemilu yang sangat kolosal ya. Apalagi di Indonesia pemilunya diselenggarakan di hari dan tanggal yang sama. Itu betul-betul tantangan tersendiri. Pemilu 2019 saja diikuti oleh 16 partai politik, begitu ya. Terus kemudian calon anggota DPD, kemudian Pilpres, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dari sisi calon saja sudah ribuan calon yang harus ditampung di dalam surat suara. Sistem validasi surat suaranya pun juga begitu rumit karena setiap daerah punya daerah pemilihan masing-masing, di samping juga calonnya masing-masing. Itu beberapa kerumitan pemilu. Terus kemudian juga kerumitan yang lain adalah proses perekrutan badan penyelenggara pemilu karena sampai dengan level KPPS. Nah, KPPS itu kan juga dibatasi 2 periode, Pak Palguna. Itu yang selalu saya tanyakan. Iya, di beberapa tempat, Prof, termasuk di Jawa Tengah saja kemarin untuk pilkada saja, itu di beberapa tempat sempat kekurangan sejumlah petugas KPPS. Nah, kami harus mau tidak mau harus bersinergi dengan pemangku kepentingan. Oke, kalau yang soal itu sudah saya tadi sudah sempat konfirmasi, ternyata itu peraturan KPU, jadi bisa diubah lah. Itu saya kira lebih sederhana itu. Kalau yang lainnya itu gimana cara Bapak? Nah, itu yang terbesarnya yang saya tanya tadi itu, tantangan terbesarnya kalau menurut Bapak apa? Kalau menjadi komisioner KPU secara umum nih. Jadi kalau tadi yang ke 2024 sudah tuh. Yang secara umum kalau menjadi komisioner KPU apa? Ya, pertama tantangan terbesar adalah bagaimana mensinergikan seluruh elemen bangsa ini, stakeholder, pemangku kepentingan, agar KPU betul-betul didukung bersama. Siapa aja terutama elemen itu, Pak? Yang jelas adalah pemerintah, begitu ya. Terus kemudian TNI, Polri, begitu. Terus kemudian juga masyarakat sipil. Itu bagian-bagian yang karena ini pekerjaan pemilu ini kan milik bersama, Pak Palguna ya. Jadi bagaimana KPU harus terus membangun sinergitas bersama. Yang endingnya bahwa setiap penyelenggaraan pemilu itu didukung bersama-sama. Gitu ya. Maka kemampuan KPU dalam rangka bersinergi itu betul-betul harus diuji. Termasuk di dalamnya harus betul-betul dalam kondisi internal KPU itu harus solid terlebih dahulu. Firm sebelum kita menyelenggarakan pelaksanaan pemilu di 2024. Berikutnya adalah tantangan terbesarnya adalah yaitu bagaimana mengurai kerumitan-kerumitan khususnya di badan ad hoc. Ya, karena mereka adalah ujung tombak, beliau-beliau itu adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Pemilu dengan 5 surat suara, terus kemudian KPPS itu menghitung 5 surat suara, kemudian merekap 5 surat suara itu, kemudian sampai dengan salinan berita acara itu bagaimana pemilu itu ke depan bisa ramah, Pak Palguna ya. Ya ramah khusus bagi penyelenggaranya, ya ramah bagi pemilihnya. Pak Palguna pasti juga tantangan pemilih kan juga kita tekan ya, berusaha kita tekan ya. Banyaknya surat suara yang tidak sah misalnya. Iya, itu yang jadi jadi pemenang ketiga kalau nggak salah itu. Iya, kan? Itu yang DPD itu hampir 20% Pak Palguna. Makanya itu. Kan hampir sama dengan pemenangnya tadi. Iyalah itu. Itu DPD. Itu kan kerumitan tersendiri bagi pemilih. Ya. Itu karena lembarannya banyak, begitu ya, lembarannya besar, 5 surat suara lagi. Oke, kalau begitu, nah itu kan tadi Bapak menyebut itu supaya KPU solid dulu. Ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih, agar KPU itu bisa mendapatkan dukungan dari seluruh komponen tadi, ya pemerintah, TNI, Polri, kemudian civil society dan banyak lagi itu. Apa Pak faktor yang paling menentukan menurut Bapak yang harus dijaga dan yang tidak boleh
apa namanya, sedikit pun cacat dari KPU itu apa, Pak? Iya, pertama adalah bagaimana KPU terus membangun kepercayaan kepada publik ya. Jadi bagaimana ketika KPU itu sebagai pemimpin kepemiluan, dalam artian karena ini penyelenggaraan pemilu, bagaimana betul-betul meyakinkan kepada publik bahwa desain-desain dan sistem pemilunya nanti bisa diterapkan lebih mudah dipahami oleh banyak pihak. Kemudian terus-menerus juga membangun sinergisitas melalui komunikasi-komunikasi yang intensif kepada seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi KPU harus meningkatkan koordinasi ya, terutama ya, koordinasi terus-menerus begitu sehingga membangun kesepahaman bersama, berangkat dari kebersamaan lah, membangun kebersamaan bersama tentang tanggung jawab penyelenggaraan pemilu ini. Oke, ya. Oke. Pak Derajat setuju nggak kalau saya mengatakan uraian terakhir yang itu tuh kalau saya ganti dengan satu kata, kepercayaan terhadap KPU itu akan diperoleh, yaitu integritas. Ya, setuju. Betul, ya? setuju. Pak. Baik, terima kasih. Cukup Pak Ketua. Bu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Pak Derajat. Saya mohon ditunjukkan Pak prestasi Anda sehingga Anda layak untuk terpilih menjadi anggota KPU. Ya. Terima kasih Bu Pungki. Mungkin tidak terlalu banyak saya punya prestasi Bu Pungki, tapi setidaknya selama kami memimpin di KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan teman-teman komisioner yang lain, Bapak Ibu anggota provinsi yang lain, kami terus melakukan sinergisitas juga dengan pemangku kepentingan dan stakeholder di wilayah Jawa Tengah. Pun berikutnya kami berusaha mengkonsolidasikan secara penuh kawan-kawan di 35 KPU kabupaten kota. Karena tanggung jawab kami adalah memastikan 35 kabupaten kota penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya berjalan sesuai dengan undang-undang, kemudian berjalan sesuai dengan peraturan KPU. Gitu. Kan Jawa Tengah termasuk provinsi besar ya Bu ya, tanggung jawab kami 35 kabupaten, dan kami harus berbagi tugas bersama dengan KPU, kawan-kawan KPU provinsi. Dan kami berusaha terus melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap 35 kabupaten kota itu. Karena kemampuan dari sisi SDM 35 kabupaten kota itu kan juga berbeda-beda. Apalagi seperti diketahui bersama bahwa rekrutmen KPU kabupaten kota itu kan di tengah-tengah tahapan yang krusial juga. Catatan kami di Jawa Tengah ada 6 KPU kabupaten kota itu seluruh anggota KPU-nya itu baru semua, Bu. Di tengah tahapan krusial. Dan itu harus kami dampingi secara penuh. Di tengah tahapan-tahapan yang mereka masih proses adaptasi dengan teman-temannya sendiri, dengan sesama anggota KPU, harus beradaptasi dengan sekretariat, tapi tahapan harus sudah jalan. Itu butuh kontrol, butuh asistensi, butuh disupervisi, gitu ya. Itu buat tantangan sendiri, dan mungkin kalau dibilang ini prestasi kami adalah prestasi kolektif kolegial bersama kawan-kawan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Tengah yang berlangsung aman, lancar, sukses gitu ya, Bu ya. Terus kemudian berlanjut kami di wilayah kami ada 21 KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak di 2020 di masa pandemi COVID-19, dan itu wilayah provinsi terbesar nomor 2 paling banyak daerahnya yang menyelenggarakan pilkada, Bu. Ya, nomor 1 itu di Sumatera Utara. Iya, saya lanjutkan ke situ karena pilkada serentak di Jawa Tengah itu nomor 2 setelah Sumut. Betul. Nah, apa yang bisa Anda petik dari situ, pengalaman, terus kemudian dilakukan untuk nantinya persiapan 2024 ketika pilkada serentak juga? Betul, Bu. Terima kasih, Bu Pungki. Jadi pengalaman pilkada di tengah pandemi itu betul-betul membawa hikmah
khususnya kami di Jawa Tengah ya, di penyelenggaraan di Jawa Tengah, karena dengan situasi pandemi tersebut membuat semua empati kepada KPU. Pemerintah daerah support betul begitu ya. Terus kemudian TNI Polri juga support betul di dalam rangka membantu KPU. Karena situasi harus prokes ini kan juga harus dibantu banyak pihak. Gugus tugas Jawa Tengah itu, gugus tugas COVID-19 pun juga support terkait dengan apa yang bisa dibantu untuk penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah di tengah pandemi itu berlangsung sukses tanpa menimbulkan klaster baru. Karena hakikatnya kan keselamatan itu kan paling utama ya Bu Pungki ya. Jadi berangkat dari situ penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah, alhamdulillah 21 kabupaten kota juga berlangsung dengan aman lancar dan tidak menimbulkan klaster baru. Dan hikmah terbesarnya adalah masyarakat sebenarnya itu patuh ya. Patuh terhadap prokesnya. Karena patuh terhadap jadwal kedatangannya ketika diatur oleh KPPS itu. Terus kemudian patuh kepada prokes-prokes yang lain. Dan respon dari masyarakat yang lain terhadap itu, yaitu partisipasi pemilih justru meningkat di tengah kekhawatiran kami sendiri, Bu Pungki, bahwa partisipasi tentu akan menurun di tengah situasi pandemi COVID. Yang tentu yang harus juga kami apresiasi, yang ini yang lebih berprestasi, Bu Pungki, adalah anggota KPPS. Di tengah situasi pandemi, mereka rela menjadi anggota KPPS, melayani maksimal 500 pemilih di setiap TPS di tengah pandemi, itu sebuah penghargaan yang luar biasa menurut kami. Iya. Apa yang Bapak lakukan ya, sehingga bisa terjadi seperti itu? Artinya masyarakat juga kemudian dengan kesadaran datang untuk milih gitu kan. Yeah. Artinya kan partisipasi pemilih itu kan sangat something gitu ya, sesuatu banget gitu istilahnya kalau apalagi di masa pandemi. Nah, bagaimana caranya bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif vote gitu? Terima kasih Bu Pungki. Jadi sejak awal kami di level provinsi berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah, kemudian juga ada di gugus tugas, kemudian ada TNI Polri, gitu ya, dalam rangka pertama membangun pemahaman bersama. Karena situasi saat itu kan antara dilanjut atau ditunda lagi situasinya. Nah, pada akhirnya keputusan bersama KPU RI bersama dengan gugus tugas dengan pemerintah sepakat bahwa pilkada ini dilanjutkan. Ketika sudah ada putusan KPU pilkada dilanjutkan, maka kami bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait dengan pemilu bahwa situasinya pilkada tetap dilanjutkan. Kemudian juga kami mengundang partai politik terkait dengan update terbaru begitu ya, informasi tentang pilkada, karena pilkada kan setelah ditunda kemudian diputuskan dilanjutkan kembali itu. Sehingga sejak awal terus kami komunikasikan, dan sejak awal tentu kami ada kebutuhan bahwa kami harus dibantu banyak pihak bersinergi dengan banyak pihak. Berbekal itu Bu Pungki, begitu kesepahaman bersama, pemahaman yang bersama, yang endingnya di dalam prosesnya pun kami didukung penuh, disupport penuh. Kemarin ada pemerintah daerah yang nyumbang, Mas saya karena APBD sudah banyak direfocusing untuk COVID, begitu ya. Kami bisanya nyumbang masker dan itu oke, terima kasih Pak, terima kasih. Karena walaupun pada akhirnya untuk APD-nya ya Bu ya, alkesnya kan disupport dari APBN. Karena hampir seluruh pemerintah daerah itu untuk menambah lagi untuk alkes itu sudah tidak mampu lagi, karena hanya khusus makanya untuk penyelenggaraan tahapan dari APBD, kemudian untuk alkesnya, prokesnya itu di APBN. Alhamdulillah akhirnya persoalan anggaran selesai, dan saya pun mengantisipasi hal itu ketika nanti itu saya sejak awal berkomunikasi dengan gubernur langsung, bagaimana nanti kira-kira kekurangan anggaran ini untuk alkesnya. Setidaknya kami mencoba untuk membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi walaupun yang pilkada ada di kabupaten kota. Begitu.
Terima kasih Pak Derajat. Jika nanti Anda terpilih menjadi anggota KPU, Bapak pilih divisi apa dan mengapa? Divisi Sosdiklik Farmas, Bu. Iya, kebetulan saya memang 10 tahun dulu di kabupaten kota saya memegang divisi itu. Terus kebetulan sekolah saya juga sekolah ilmu komunikasi, Bu, di S1-nya maupun S2-nya. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih Pak Derajat. Pak Ketua, terima kasih. Saya cukup. Bu Pungki, saya sedikit ya mau tanya. Tadi kan ada beberapa gagasan nih, ada sitap itu sudah ada atau yang akan diusulkan tadi? Yang akan diusulkan Pak Ketua. Jadi sitap ini belum ada. Oh, ini gagasan saja. Jadi nambah aplikasi lagi nih. Kemarin banyak yang bilang dan punya usul untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada. Nah, ini bikin berarti satu lagi nih ya. Iya, walaupun ini sebenarnya aplikasi sederhana, jadi cuma untuk alat kontrol kendali internal. Nah, setiap tahapan yang ada nanti yang bertugas adalah KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi. Ini bisa diintegrasikan nggak dengan sistem yang ada dan melengkapi gagasan-gagasan lain yang mau mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang ada? Iya, tentu bisa. Jadi ini kan sebenarnya alat kendali internal saja, khususnya KPU ya, khususnya untuk bagaimana agar rentang kendali KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten Kota, khususnya dalam proses tahapan-tahapan yang nanti mungkin akan beririsan ya antara pemilu 2024 dan pilkadanya, maka ini harus betul-betul terkawal untuk jangan sampai ada yang lewat. Jangan sampai ada yang terlambat, itu saja. Lebih ke mitigasi, Pak Ketua, terkait dengan upaya internal pengendalian dan kontrol saja sebenarnya. Baik, tadi ada usulan menarik juga untuk bikin scan print saat penghitungan suara di TPS ya. Ini TPS kan? Iya, betul. Dan tidak perlu internet, perlu colokan listrik. Betul. Tapi saya juga meyakini pasti ada daerah yang jangankan scan listriknya pun sulit, pasti. Nah, apa yang bisa kira-kira apa yang bisa dibayangkan? Karena saya dari 47, 48 ini peserta ini belum ada yang menyinggung daerah-daerah yang begini nih, yang listrik pun nggak ada, sulit lah kira-kira gitu. Nah, artinya internet sulit. Tadi paling rendah itu colokan listrik. Ini pun sulit gitu. Nah, tapi kan satu suara dimanapun itu harus diamankan, diselamatkan. Betul. Gimana bayangan Mas Derajat? Iya, jadi ini bagian nanti adalah peran PPS ya, PPS yang nanti membantu ya terkait dengan penyelesaian terkait dengan print scan tadi ya. Kalau memang belum ada listrik bisa ditarik di PPS mungkin misalnya gitu di desa begitu ya. Tetapi kalau itu memang tidak memungkinkan, setidaknya tawaran saya, pandangan saya itu sudah cukup membantu dari jutaan TPS ya yang ada di Indonesia. Setidaknya itu Pak Ketua. Jadi karena ini harus besar sekali ya cakupan ini, solusi mungkin tidak bisa 100% ya. 100% solusi dari tawaran dan pandangan dari saya itu bisa menyelesaikan problem semuanya, tetapi setidaknya kami coba mengambil langkah itu dan mencoba niatan saya adalah betul-betul mengurangi beban berat di TPS. Saya kenapa tertarik ini membayangkan begini, pemilu 2014 itu yang membuat publik itu sangat kuat kepercayaannya terhadap hasil pemilu, termasuk ada gerakan masif, gerakan global yang namanya kawal pemilu waktu itu karena dia melakukan penghitungan dari seluruh berita acara C1 di TPS yang sudah scan oleh KPU. Jadi KPU itu kan men-scan seluruh berita acara C1-nya yang dari TPS itu.
yang bisa dilihat di Situng. portal Situng. Dan kemudian yang itu dulu gerakan kawal pemilu Khairul Anam dan kawan-kawan dari Singapura dan seluruh belahan dunia, kemudian dia membuat penghitungan suara secara berjejaring dan hasilnya matching dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini dengan menggunakan internet. Nah, kalau misalnya ini mau dianggap best practice, meskipun diubah di 2029 ya, 2019 kemarin ya, karena isi rekap ya, karena dia menginput data. Itu bisa juga tuh di gagasan Mas Derajat itu, jadi men-scan print C1 sekaligus juga itu bisa di-upload gitu loh. Nah, ini kan enggak 2 kali gitu loh. 2 pekerjaan tapi bisa dalam 1 langkah gitu. Ya, mungkin ini tidak bisa di TPS. Bisa ditarik di kecamatan atau karena rekapitulasi kan di kecamatan, tidak di kelurahan. Ya, itu ini aja mungkin tidak perlu jauh karena itu juga perlu ada studi dan kajian yang sangat matang. Yang terakhir dari saya, tadi banyak sekali kesulitan mengenai 2 periode. Saya udah bilang ke beberapa calon yang lain, ubah saja peraturan itu, karena itu peraturan KPU saja, bukan undang-undang. Ketentuan tembaga ad hoc untuk 2 periode. Dulu 2 periode karena supaya orang ini nggak dia lagi gitu, nggak lu lagi gitu. Tapi kan sekarang sudah banyak yang stok orang lah. Baik, Pak Hamdi Muluk, silakan memimpin doa penutup. Mas Derajat udah senyum-senyum aja dia. Ya, Mas, ini enggak terus serius ini. Ini juga kita tanyakan ke seluruh peserta kalau di ujung wawancara. Jadi simpel aja, karena Bapak dalam satu komunitas yang mungkin saling mengenal satu sama lain, jadi kami minta semacam nominasi dari para kolega peer gitu, peer group, untuk orang-orang yang dianggap pantas gitu. Nah, tentu dalam konteks ini kita kasih privilege dulu, kita asumsikan Bapak salah satu yang menjadi komisioner ini. Masih ada 6 lagi yang mungkin pantas. Nah, menurut Bapak sebutkan 6 orang itu, yang lain yang juga mungkin pantas begitu. Namanya aja, Pak. Itu ya, Mas Derajat ya. Terima kasih Pak Hamdi. Sebenarnya seluruh teman-teman saya ini yang ikut seleksi ini juga bagus-bagus semua lah, terbaik semuanya menurut pandangan saya. Tapi karena saya harus menyebut nama, seperti yang disampaikan Prof. Hamdi, di sini kan saya menyebut nama pertama adalah yang saat ini eksis di KPU RI, ya, itu Pak Dewa Wiyarsa Rakasandi, kemudian Pak Hasyim Asari, kemudian Pak Firian, kemudian itu Mbak Betty, ya, kemudian Mas Agus Melas, yang terakhir Khairul Anam. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Derajat, sudah selesai kita presentasi dan wawancara. Sekaligus juga kami ingin menutup sesinya Pak Derajat, sekaligus juga menutup serangkaian kegiatan atau tahapan wawancara untuk 48 calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu. Alhamdulillah 5 hari ini kami seluruh tim seleksi dan sampai hari ini masih sehat semua, meskipun ada yang sudah mulai lelah
Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih kepada seluruh peserta, terima kasih kepada masyarakat yang juga menyaksikan kegiatan ini secara langsung melalui kanal YouTube Timsel, kepada teman-teman jurnalis, dan juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya ini yang sudah menyediakan tempat, sekretariat, fasilitas, dukungan teknis, teman-teman sekretariat. Tentu ini sangat membantu kami tim seleksi untuk melaksanakan kegiatan wawancara untuk seluruh calon anggota KPU dan Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Timsel nanti akan menghasilkan calon-calon yang memang terbaik dari yang ada. Itu saja, kita tutup sama-sama ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.